Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Gerhan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19. Saya Fathia Irani dan teman-teman saya David Pratama Putra, absen 7, dan Sundayo Hadi Prasetya, absen 23. Sebelumnya apa sih sebenarnya relaksasi pembayaran? Jadi, relaksasi pembayaran itu dapat diartikan sebagai pelonggaran syarat-syarat pembayaran untuk memberikan kemudahan pada proses pembayaran. Selanjutnya yang akan kita bahas, yang pertama, landasan peraturan modul pembayaran. Kedua, kebijakan relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pengajuan SPM di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat, mekanisme pembayaran tagihan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Nah, pertama, landasan peraturan modul pembayaran. Itu diatur dalam PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Yang kedua di PMK nomor 154 PMK 05 garis miring 2014 tentang pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang ketiga di Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 PMK 05 tahun 2015 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan perubahannya. Dan di PMK nomor 159 PMK 05 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19. Nah, kebijakan relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 PMK 05 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya garis besarnya seperti ini. Ada alokasi dana dalam DIPA, jadi pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 ini kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana dalam DIPA. Tapi untuk pelaksanaannya ini apabila tidak tersedia dalam DIPA dapat dilaksanakan setelah dapat persetujuan dari pejabat pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA. Nah, selanjutnya untuk pembuatan komitmennya dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk perjanjian kontrak untuk pengadaan barang atau jasa dan surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Untuk pembayarannya nanti akan dijelaskan melalui mekanisme pembayaran. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 ini untuk mekanisme pembayarannya bisa melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS dan pembayaran persediaan atau TUP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengajuan SPM di masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, penyesuaian demi penyesuaian dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang sebelumnya bersifat rutin tetap dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, dibuatlah kebijakan yang diharapkan memberikan kemudahan bagi para satuan kerja dalam menyampaikan SPM. Next. Nah, pengajuan SPM dilakukan melalui aplikasi iSPM dan aplikasi Sakti, sehingga satuan kerja tidak perlu datang secara fisik ke KPPN untuk menyampaikan SPM. Hal ini diatur sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 31 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020. Next. Kemudian, kebijakan lainnya adalah fleksibilitas dalam penggunaan anggaran untuk mempercepat pembayaran. Satker didorong untuk menggunakan TUP. TUP adalah dana tambahan dari dana uang muka kerja yang dikelola oleh bendahara Satker untuk membiayai kegiatan mendesak. Nah, hal ini diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 447 Tahun 2020. Nah, sebelumnya berlaku pula
Surat Direktur Jenderal Pembendaraan nomor 267 tahun 2020 dan Nota Dinas nomor 296 tahun 2020 yang mengatur tentang SPM ke KPPN pada masa keadaan darurat COVID-19. Nah, kemudian aturan ini dicabut dan digantikan oleh Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 447 tahun 2020 yang sekarang saat ini. Nah, pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 267 dan Nota Dinas nomor 296 tadi, itu sebelumnya terdapat batasan kuota maksimal dokumen SPM dalam satu hari layanan. Nah, sekarang sudah tidak ada batasan kuota dalam satu hari layanan lagi. Next. Kemudian terdapat dispensasi penyampaian rencana penarikan dana atau yang sering disebut dengan RDP. Ini diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pembendaharaan nomor 589 tahun 2020 yang mengatur tentang langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja dan program pemulihan ekonomi nasional. Next. Nah, berikut merupakan hal-hal yang disampaikan, yaitu yang pertama, Satker dapat mengajukan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar tanpa menyampaikan RPD harian terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan PMK nomor 197 tahun 2017. Kemudian yang nomor 2, Kepala KPPN memberikan dispensasi secara langsung tanpa pengajuan surat permintaan dispensasi dari Satker dan persetujuan dispensasi dari KPPN. Kemudian yang ketiga, dispensasi secara langsung oleh Kepala KPPN di-entry pada aplikasi konversi atau portal Sakti pada saat menerima SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Nah, dasar pemberian dispensasi ini adalah Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 682 tahun 2020 yang berlaku mulai 14 Agustus tahun 2020 tentang langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja dan program pemulihan ekonomi nasional. Next. Kemudian ada mekanisme pembuatan komitmen selama pandemi COVID-19. Nah, kegiatan penanganan pandemi COVID-19 ini dilakukan berdasarkan alokasi dana yang ada di dalam DIPA. Dalam hal mendesak, pejabat perbendaharaan dapat melakukan pengeluaran melalui pembuatan komitmen yang dapat dibuat dalam bentuk yang pertama, perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa, dan yang kedua, surat keterangan ataupun surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Nah, yang dimaksud mendesak dalam ayat 2 ini adalah berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana, SDM, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Sehingga KPA perlu melakukan revisi anggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam PMK. Kemudian, kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran. Kemudian, perjanjian atau kontrak yang pembayarannya melalui LS yang telah ditandatangani, kemudian dicatat oleh PPK ke dalam sistem. Next. Kemudian mekanisme pembayaran akan dijelaskan teman saya yang bernama Dewa. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pembayaran dan pembayaran UP. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pembayaran LS dan pembayaran UP. Untuk pembayaran langsung, pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima atau sebelum diterima, serta berdasarkan komitmen perjanjian atau kontrak. Pembayaran langsung ini dapat melalui transfer kas negara ke rekening penyedia barang jasa, pejabat, penerima pembayaran lainnya, atau bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
Sementara itu untuk pembayaran uang persediaan dapat melalui pemberian TUP tunai. Pengajuan SPM TUP tunainya dapat sekaligus untuk beberapa komitmen. Nah, KPA mengajukan permintaan TUP tunai ke Kepala KPPN disertai 3 dokumen, yaitu rincian rencana penggunaan TUP, surat pernyataan kegiatan, serta persetujuan PA atau pejabat eselon 1. Nah, besaran pembayaran UP ini tidak ada batasan jumlah nominalnya. Kemudian catatan penting, mekanisme pembayaran selama pandemi. Pembayaran yang dilakukan sebelum barang jasa diterima hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang jasa telah menyampaikan jaminan atas uang yang akan dibayarkan. Jaminan tersebut berbentuk untuk yang non-elektronik nilainya lebih dari 50 juta, pakai SPKPBJ. Sedangkan untuk yang barang non-elektronik kurang dari 50 juta, serta barang elektronik, menggunakan komitmen penyedia barang jasa. Hal ini tidak berlaku untuk perjanjian atau kontrak berupa bukti pembayaran dan kwitansi. Selanjutnya adalah pembayaran penanganan pandemi COVID oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa saja yang dilakukan BNPB ini? Mereka ini melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Serta mereka juga melaksanakan pembayaran beban APBN baik sebagian maupun seluruhnya sebelum barang jasa tersebut diterima. Nah, Satker BNPB ini dapat menggunakan UP-nya yang bersumber dari 3. Yang pertama ada dana siap pakai, kemudian ada dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana operasional BNPB. Nah, ketiganya ini dipertanggungjawabkan setelah tersedia alokasi dana dalam DIPA. Kemudian untuk belanja bansos pada KL selama masa pandemi, penyalurannya dapat melalui 3 cara, yaitu dengan pemindah bukuan, uang elektronik, serta uang tunai. Untuk pemindah bukuan dan uang elektronik, bank penyalurnya itu wajib melaporkan ke PPK maksimal 30 hari. Kemudian PPK wajib menelitinya dalam waktu maksimal 30 hari juga. Sementara untuk uang tunai, apabila terdapat sisa yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari, maka harus disetorkan ke kas negara pada hari kerja berikutnya. Nah, seluruh hasil penelitian PPK tadi wajib diselesaikan paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran 2020. Atas sisa bansosnya, PPK juga wajib menyampaikan surat perintah penyetoran sisa paling lambat 5 hari setelah penelitian atau pada hari kerja terakhir tahun anggaran 2020. Sementara itu batas waktu penyetorannya maksimal 15 Januari 2021. Berikut ini adalah lampiran yang terdapat dalam Peraturan Menteri tadi PMK nomor 43 2020. Di sini ada contoh surat pernyataan kesanggupan penyedia barang dan jasa. Di sini dapat diisi seperti nama jabatan, tanggal, nomor pekerjaan, ada uraian isian, dan juga tanda tangan Menteri Keuangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi tentang dampak penerapan kebijakan. Nah, dampak penerapan kebijakan ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama, ada anggaran dilakukan realokasi dan pemangkasan. Yang kedua, perubahan prioritas pembangunan nasional untuk penanganan pandemi COVID-19. Jadi, banyak dana-dana yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, concern terhadap pengendalian internal, serta ada percepatan penyaluran penanganan COVID-19. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.